يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Baik, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid, masih di bab pertama, yaitu bab tentang tauhid, hakikat dan kedudukannya. Kita bahas di halaman kedua dari ayat Allah, surat Al-An'am 151 sampai 153 insyaallah ta'ala. Yang mana tiga ayat ini cukup panjang, namun faedahnya sangat besar. Banyak kasus yang disinggung dalam ayat ini, sangat banyak. Baik, kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla, atau akan Anda bacakan terlebih dahulu tiga ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Ta'alau, marilah wahai orang-orang kafir dan kaum muslimin atau manusia. Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Allah Azza wa Jalla. Dari kalimat ini ada faedah bahwasanya yang mengharamkan itu adalah Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Halal dan haram ini hukum syar'i milik Allah Azza wa Jalla, dan dilarang atas kita untuk mengucapkan halal dan haram tanpa dalil, karena itu berbicara tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jangan sampai melakukan apa? Berbicara akan agama Allah dengan tanpa ilmu atau tanpa ilmu.
hal tersebut termasuk dosa besar. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jalla. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini umum untuk objek kesyirikan apapun itu, walaupun objek kesyirikan itu nabi, wali, malaki yaitu malaikat, atau siapapun. Bagaimana seseorang bisa berbuat syirik kepada Allah dan objek kesyirikannya adalah nabi? Yaitu minta kepada Nabi SAW setelah wafatnya, itu syirik. Minta kepada Nabi SAW setelah wafatnya itu syirik, dan itu dikemas atas nama, seringkali atas nama tawassul, ya, atas nama tawassul. Taib, boleh kita contohkan? Mau dicontohkan gak ikhwan? Dan mungkin sebagian dari antum akan kaget, kok ini termasuk syirik? Bukankah ini minta syafaat sama Rasulullah SAW? Minta syafaat sama Rasulullah SAW setelah wafat beliau, enggak bisa, karena beliau telah wafat. Bagaimana antum bisa minta syafaat sama Rasulullah SAW? Kecuali antum bertemu Rasulullah nanti di akhirat mungkin. Kalau sekarang nggak bisa. Lagu yang populer berasal dari pesantren Langitan atau semisal Jawa Timur. Kisaran akhir-akhir tahun 90-an lagu ini, nada ini dan lagu ini mulai disiarkan di antara pesantren-pesantren. Ajaibnya sebagian pesantren lulusannya hanya bisa kasidahan, nggak punya ilmu tentang akidah yang benar, nggak punya. Kalau nggak kasidahan, cuma bisa nyanyi selawatan, dan nggak ada kemudian ilmu yang terwartakan dari lisannya kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin datang ke pengajian hampa akan ilmu, dan pulang ke pengajian hampa juga akan ilmu, bahkan malah lebih buruk lagi karena diajarkan hal-hal yang tidak ada dasar dalam Islam. Taib, misalnya kata ya Rasulullah, ya Nabi, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Berarti ada dong yang dong. Wah, parah juga ini. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Pernah dengar nggak? Mulai pernah dengar? Isfa' lana. Gitu, pernah dengar? Biasa di masjid-masjid dikasih dahan. Mungkin antum nggak ngorek maknanya, mendalami maknanya, udah ini selawat lah, bagus lah, sok lah. Dari awal nih, ya Rasulullah, manggil siapa? Manggil Rasulullah. Taib. Memanggil yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Ya Nabi, ya Nabi. Manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laka syafa'ah, engkau memiliki syafaat. Sahih atau tidak Rasulullah SAW memiliki syafaat? Sahih. Rasulullah memiliki syafaat uzma, syafaat terbesar, teragung, sahih. Dan juga Rasulullah SAW memberi syafaat kepada kaum muslimin, iya, sahih. Wa hadha matlabi ya Nabi, ya. Ini jadi bukan tafsir Al-Quran ini sekarang, tafsir kasidah, ya. Dan ini adalah permintaanku wahai Nabi. Di antara baitnya kemudian isfa' lana, ya gitu. Sampai cengkoknya aja nah hafal ikhwan, ya. Iya, ana mutqin dalam masalah ini karena dulu sering dengar. Berikan syafaat kepada kami, diulang, lana yaitu kami, untuk buat kami ya Rasulullah. Dan ini minta syafaat pada Rasulullah sekarang. Apakah Rasulullah mendengar antum? Berarti ini minta sekarang, berarti minta bahasanya apa? Talab, soal, doa. Berarti ini berdoa kepada siapa selain Allah. Gampang kan? Gampang. Oh, ini bukan syirik. Antum gimana dikit-dikit syirik,
Memang benar ini deh mas syirik. Mau gimana lagi, masa Anda harus bermuka minyak mencari perhatian antum supaya antum ridha? Anda bilang ini syirik, terus Anda bilang ini bukan syirik demi supaya antum ridha? Enggak. Kita enggak nyari ridha siapapun di sini selain Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang benar, tepat. Orang kalau ngomongnya tepat sesuai dengan hak kebenaran, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Beda dengan orang yang mencari ridha Allah dengan ini bukan syirik, supaya apa? Supaya diundang lagi, supaya ini dan seterusnya. Akhirnya enggak benar amalannya, dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada selain Allah, meminta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Kira-kira ini syirik bukan? Syirik ini. Dan ini baru satu sampel dari puluhan lagu yang mengatasnamakan salawat dan qasidahan. Salawat itu bagus, tapi kita tambahkan dengan beberapa tawasulan yang syirik dan bid'ah, maka ini tidak lagi menjadi kebaikan, malah ini menjerumuskan. Kasihan orang mengenalnya sebagai salawat, tetapi yang dilafalkan justru adalah kesyirikan. Apa kata Allah? Allah tusyriku bihi syai'a. Sedikit pun jangan berbuat syirik. Jangan minta kepada selain Allah, meminta kepada yang gaib selain Allah, atau meminta kepada orang yang ada ini, tapi dengan hal konten permintaannya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Contoh, Pak, tolong rezekikan saya. Bisa nggak antum? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya, Pak, minta duit dong, bisa nggak tuh ngasih duit? Ah, bisa. Nah, beda kan? Beda. Mas, tolong dong cerahkan masa depan saya. Masa depan antum aja sepertinya Anda nggak tahu ya gimana, ya kan? Hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hati-hati dengan hal ini. Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun, walaupun objek kesyirikannya adalah seorang nabi. Dengan alasan ini kan nabi, kita minta beliau kan orang soleh, beliau wali Allah, wali tertinggi di atas semua, Sayyidul Bashar, beliau Sayyidul Mursalin. Semua rasul di bawah beliau misalnya. Ya. Terus kita tanya, terus apa bedanya antum sama orang Nasrani kalau gitu? Apa bedanya antum dengan orang Nasrani? Mereka minta sama siapa? Nabi Isa alaihissalam. Siapa juru selamat mereka? Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka minta, ya Allah? Ya. Mereka bilangnya, wahai Tuhan Yesus, atau ke Tuhan Bapa tapi melalui Yesus. Apa bedanya dengan tawasulan seperti ini? Coba dipikir lagi. Ya. Nanti ketemu orang Nasrani itu bakal matching itu. Ya. Yang satu mintanya hanya kepada Nabi Muhammad, kamu minta kepada Allah tapi melalui wasilah Nabi Muhammad yang gaib dan telah wafat. Nasrani mintanya kepada Allah, Tuhan Bapa, tapi melalui Jesus, yang Jesus itu belum wafat saat ini. Nabi SAW telah wafat. Nabi Isa saat ini wafat gak? Belum wafat. Nanti akan turun kembali. Tahib, mana yang lebih parah? Fikir. Tapi kan soleh, lagi-lagi masih aja antum kayak gitu. Allahul musta'an. Ya udah, sekarang malaikat pencatat amal yang ada di dekat antum itu soleh atau fasik? Soleh. Pernahkah dia berbuat salah? Tidak pernah. Pernahkah lewat hawa nafsunya? Tidak pernah. Soleh, putih, malaikat pencatat amal. Minta tolong malaikat pencatat amal. Wahai malaikat pencatat amal, sambil lagu-lagu qasidahan. Minta. Syirik atau tidak? Syirik, karena meminta yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Clear atau tidak, ikhwan? Clear office act? Clear? Masih ada syubhat di sini? Kalau belum clear, tolong berarti niatan antum untuk menuntut ilmu harus diperbaiki. Kadang-kadang niatan itu membuat tidak bisa mencerna hal-hal yang terlalu mudah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, lagi-lagi tentang bakti sama orang tua yang sudah kita bahas pada pekan lalu, ya. Itu yang kedua udah kita bahas. Wala taqtulu auladakum
min imlaq, Allahu musta'an. Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Imlaq bukan imlek ya. Imlaq ini artinya takut miskin. Dan takut miskin penyakit orang-orang kaya. Ya kan? Iya, takut miskin penyakit orang-orang kaya. Lah kalau orang udah miskin nggak takut karena emang dia udah miskin, ngapain gue takutin? Takut miskin itu penyakit orang-orang kaya yang menggantungkan kalbunya kepada dunia. Itu takut miskin. Ya. Nah, khasyatul imlaq, takut miskin bisa menyebabkan seorang orang tua, seorang bapak atau ibu membunuh anaknya, baik secara instan maupun dengan cara lain, dengan cara tidak langsung. Membunuh, naudzubillah, la haula wala quwwata billah. Anda pernah ngeliat video itu di luar negeri ya, bukan di Indonesia, alhamdulillah, bukan, insyaallah bukan di Indonesia. Itu seorang ibu saking dia udah bingungnya, mungkin stres ya, gantung diri, dan juga dia menggantungkan balitanya. Ya tahun berapa nggak tahu. Nauzubillah. Ikhwas sekalian, imlaq yaitu kemiskinan dengan persaingan pekerjaan, usaha, bisnis. Di Jakarta ini banyak orang menjerit tanpa suara, ikhwan. Banyak ibu-ibu menjerit tanpa suara. Dengan penghasilan suaminya yang pas-pasan. Kemudian biaya uang pangkal sekolah, biaya uang SPP sekolah. Banyak orang menjerit tanpa suara yang terdengar di kita. Tapi terasa jeritan orang-orang itu, ikhwan. Terasa dari mana? Dari kasus demi kasus yang terdengar ke kita. Apalagi Anda sebagai da'i kadang-kadang mendapatkan report dan juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah nafkah. Ya. Patut disyukuri banget jemaah sekalian kalau ekonomi kita stabil. Bahkan kalau antum gak punya utang saat ini, itu patut disyukuri Allah. Wallahi patut disyukuri. Antum gak punya hutang saat ini, itu sesuatu yang patut disyukuri. Karena sebagian atau banyak dari kita punya hutang. Gak mungkin dianggap ringan. Kredit motor lah, kredit mobil lah, kredit KPR lah, kredit dan seterusnya hutang. Atau hutang memang darurat. Buat SPP anak, buat ini, buat itu. Ya. Sehingga banyak pikiran. Kalau tanpa iman dan karena kalau nggak percaya sama Allah dan tidak punya iman terhadap takdir, mungkin banyak di antara kita sudah stres, jemaah sekalian. Ya. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Hati-hati. Takut miskin itu bisa membuat matinya anak oleh orang tuanya sendiri, di tangan orang tuanya sendiri. Dan kasus seperti ini berkali-kali terjadi. Dan bukan mustahil tiap hari ada berita tentang ini di beragam media. La haula wala quwwata billah. Apa solusinya? Mindset. Maka dikatakan di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang rezekikan kalian dan mereka anak-anak. Itu harus antum percaya, harus kita percaya. Yang merezekikan tuh Allah. Jadi tawakalnya ke Allah, jangan andalkan dirimu. Dan jangan gantungan masa depan pada dirimu, karena masa depan itu di genggaman Allah. Itu lebih tenang, ikhwan. Tapi harus berusaha. Ya, harus berusaha. Nahnu narzuqukum, kami rezekikan kalian dan mereka. Yang merezekikan anak-anak bukan kalian, wahai bapak. Bahkan yang merezekikan kalian bukan diri kalian sendiri, melainkan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini juga sekaligus bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengkhawatirkan anaknya ke depannya mau jadi apa. Insya Allah tetap jadi orang, Pak. Nggak berubah jadi kebo atau apa, enggak. Tetap jadi orang. Tinggal doa dan ikhtiar. Ya. Yang mau nikah nih, ya, banyak pertimbangan. Padahal baru menikah pertama, pertimbangannya kebanyakan, akhirnya jomblo forever. Selama ya jomblo, sampai tua ngejomblo, kebanyakan pertimbangan. Pertimbangan yang paling berat itu apa? Biasanya entah dari soal ketercocokan
kriteria atau dari segi ekonomi. Nah itu. Ini orang-orang yang lama menjomblo ini kurang percaya sama Allah. Dikiranya apa? Dikiranya Allah itu nggak mampu untuk menambah rezekinya. Padahal setiap pernikahan yang di situ ingin apa? Tujuannya menjaga iffah dan kehormatan pasti ditolong oleh Allah. Yang nolong itu Allah, bukan calon mertua atau bapak mertua, ibu mertua atau orang tua. Yang nolong Allah dengan cara Allah. Ya. Kadang-kadang kan mikir gitu. Ini kalau saya nikah sekarang ntar gimana? Sementara penghasilan saya baru 8 juta per bulan. Aduh, kayak pengen lempar HP antum. Ada yang penghasilannya jauh, penghasilan di bawah UMR, nikah dia jadi manusia beranak orang yang keluar. Nggak ada itu karena di bawah UMR gajinya kemudian yang beranak yang keluar pocong misalnya, nggak ada. Orang manusia pada biasa dan Allah rizkikan stabil. Lihat orang-orang tua kita punya anak 10, 12, padahal istri 1 loh. Itu baru 1. Karena kalau mbah kita istri 4 mungkin udah 48 itu anaknya itu. Berceceran di mana-mana itu. Ya. Lihat bagaimana tawakalnya orang-orang terdahulu. Memang sekarang ini pressure itu lebih ketat, memang betul. Tapi itu tidak boleh membuat kita apa? Membuat kita seolah-olah rezeki itu di tangan kita. Seolah-olah Allah itu keberatan itu ngasih antum keberatan. Enggak, Allah itu enggak keberatan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah Ta'ala bilang, "Lau anna insakum wa jinnakum awalakum wa akhirakum." Dari jin manusia, dari pertama Nabi Adam sampai akhir jin dan manusia itu ngumpul dalam fi sa'idin wahid. Dalam satu tanah, satu padang, miliaran makhluk itu ngumpul serentak, mereka meminta kepada Allah dan Allah tunaikan semua permintaan mereka segera, itu tidaklah mengurangi kekayaanku kecuali seperti apa? Sebatang jarum dengan talinya itu dicelupin, nah segitu doang kurangnya tuh, apapun kurang. Jadi apa di lautan samudra nggak ada apa-apanya. Allah itu nggak keberatan ngasih antum. Cuman Allah Azza wa Jalla itu mengkadarkan rizki sesuai dengan kehendaknya. Nggak mesti sesuai dengan kehendak antum. Karena kehendak antum pengennya apa? Blok semua itu ada sekarang, ya kan? Pengen sekarang ada. Coba yang sekarang belum punya kulkas, pengen kan cepat ada kan? Blok ada kulkas gitu tiba-tiba. Kalau perlu ada Doraemon, ambil dari kantong ajaibnya, blok ya. Pengennya kan gitu instan. Tapi Allah Ta'ala mengkadarkan rezeki. Karena kalau dikasih langsung semuanya segera, manusia pasti akan berbuat kerusakan. Maka dikadarkan. Jadi itu ya ikhwan. Percayalah, Allah yang rezekikan antum dan juga anak-anak. Jangan panik. Jangan panik, terutama ibu-ibu ya. Kemudian wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, kekejian, baik yang zahara, yang tampak maupun yang batin. Yang zahir itu berarti apa yang tampak kekejiannya, yang batin itu apa yang tidak begitu tampak, yaitu yang khafi, yang terselubung. Yang zahir seperti apa ya ikhwan? Zina dan LGBT. Ini dekat SCBD nih. Dekat lagi atau jalan ke SCBD dekat. Ditutup resmi nggak itu katanya? Apa namanya? Citayam. Disuruh sini tapi Allah nanti gimana ya? Citayam Fashion Week ya. Weeknya 1 atau 2? Oh udah. Zahirnya 1, nggak tahu nanti kalau dibiarin jadinya week. Iya. Kemudian zahir tampak padanya, dan ini fahisyah ma dhahara tampak ini kefahisyah. Mulai mereka mendapatkan panggung gitu, anak-anak LGBT itu mulai mendapatkan panggung. Di interview kemudian ada 2 banci bencong di interview. Ya Allah, itu cowok, itu laki-laki itu.
Dia telah memperkosa kejantannya sendiri gitu loh. Itu kemudian pakai pakaian perempuan yang ketat. Perempuan aja nggak kayak gitu. Kemudian ini style apa yang kamu mau ditanya kan? Apa ya? Wind friendly katanya. Wind friendly. Atau bersahabat dengan angin. Loh kok bisa? Dia ngadep ke belakang. Ini nggak ada pakaiannya, jadi kayak perempuan-perempuan kayak tapi lagi kondangan gitu sini, punggungnya kelihatan. Ini aduh, ada mau pusing aja nggak bisa itu, saking nggak tahu harus gimana melihat orang kayak gini. Ini cowok, satunya lagi kemudian, dan mereka ngapain ke pentas, apa ke festival atau pameran seperti itu? Yang satu bilang nyari jodoh. Aduh, ada pusing dengarnya nyari jodoh. Gimana nyari jodoh di situ? Nyari jodoh sesama jenis. Allah Mustafa. Dan itu terang-terangan loh itu. Ini memunculkan kiamat ini kayak gini mah. Ya. Ini mazhar, ini tampak fahisyah. Ini fahisyah ikhwan. Enggak ada kebencongan itu yang enggak fahisyah. Semua kebencongan itu fahisyah, kekejian, keburukan, mengundang murka Allah. Walaupun cuma kebutuhan ngamen. Ada beberapa bencong temporary ada. Sementara bencong apa bahasa Indonesia? Magang, bencong magang gitu. Magang jadi bencong. Sebenarnya dia nggak kebencong, nggak, dia normal. Cuman mungkin dengan jadi bencong lebih ngejual dan lebih membuat orang itu takut kemudian ngasih duit daripada keganggu gitu. Beberapa bencong-bencong itu pakaiannya luar biasa itu, masya Allah. Ketemu kuntilanak lebih afdol daripada ketemu dia. Iya, Allah musta'an. Ma zahara minha wa ma batan. Dan juga apa yang kefahisannya, kekejiannya itu terselubung dari niatan-niatan jahat. Jangan pernah mendekati itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan pembunuhan terhadapnya kecuali dengan kebenaran. Yang dimaksud jiwa an-nafs al-ma'sumah, yaitu jiwa yang dijaga dari pertumpahan darahnya. Contoh apa? Nafsul muslim, sesama muslim nggak boleh membunuh, jelas nggak boleh menumpahkan darah muslim. Alhamdulillah, bahaya sekali. Orang kafir dhimmi, orang kafir yang ditanggungan pemerintah muslim, atau orang kafir mu'ahid, orang kafir yang punya perjanjian dengan negara muslim, atau orang kafir mustamin, orang kafir yang meminta jaminan keamanan dari negeri muslim. Ini semua haram untuk ditumpahkan darahnya, termasuk tetangga antum yang kafir. Memang mungkin bukan dhimmi 100%, tetapi intinya mereka itu memang terjaga darahnya di negeri ini, maka haram untuk ditumpahkan darahnya, haram. Ya. Tapi ada macam pembunuhan atau jiwa-jiwa yang layak dibunuh secara hak, yaitu yang ditetapkan oleh syariat, jiwa-jiwa yang berhak untuk dibunuh. Contohnya apa? Contohnya pria atau wanita muhsan yang berzina, baik dengan adanya 4 saksi atau dengan pengakuan pribadi berkali-kali, maka itu di apa hukumnya apa? Dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu sampai mati. Atau hukum qisas. Seseorang yang membunuh tanpa hak, membunuh sesama muslim tanpa hak, ada hukum qisas, ada hukum qisas. Ada masih ingat ikhwan, begal misalnya, begal. Atau cuman orang dituduh mencuri, belum sampai fix mencuri, belum tentu gitu loh. Tapi kemudian masyarakat menghakimi, ya, sampai mati itu orang. Ini harusnya diusut dan jadi hukum qisas. Tuh bahaya tuh ya. Ya penegakan hukum ya di negeri ini semoga Allah beri hidayah ya, karena memang banyak ketidakadilan.
Atau orang yang yakhruju 'anil jamaah, orang yang memberontak di sini ikhwan, tidak serta-merta dikatakan demonstrasi memberontak, ayo kita bunuh semuanya, enggak, bukan itu. Ya, itu orang yang punya pemahaman khawarij, dan memang orang ini ingin memberontak ke pemerintahan yang sah dari pemerintahan kaum muslimin, apalagi kalau sampai menghasut, memberontak ingin keluar dari wilayah kepemimpinan yang sah. Atau bisa juga qat'ut thariq. Ya. Orang yang qat'ut thariq itu apa bahasa kita? Penyamun. Apa bahasanya di kalau di Jogja ada istilah asli, istilah Jawa, dan baik istilahnya nggak ada masalah. Kelitih itu apa? Kelitih itu kan cuma iseng keluar malam ya. Orang Jawa, orang Jogja, di sini ada Jogja, teman-teman Jogja. Ya, kelitih. Kelitih itu apa? Ini badan itu kelitih itu. Hah? Sebelum itu kan ada bahasa kelitih kan? Bukannya itu artinya keluar malam? Buat iseng gitu, maksudnya keluar buat jajan gitu ya, biasa. Betul nggak? Kalau bahasa Sundanya kalau sore-sore kan ngabuburit gitu ya, keluar buat biasa gitu ya. Tapi akhirnya menjadi apa? Kan istilah itu menjadi negatif setelah di Jogja ada kasus begal versi mereka kan? Iseng-iseng, begal iseng itu loh. Digaji enggak, diupah enggak, dapat enggak dapat apa-apa. Mereka bawa apa maksudnya? Bawa apa? Kalau saya bawa rantai-rantai motor gitu ya, gear gitu ya. Terus yang lagi naik motor diselepet gitu. Seperti itu. Nah, itu kok kayak nggak enak gitu ngomongin apa? Itu salah satu ini. Nah, ini semi kotor ya. Walaupun atas nama kelitih atau iseng-iseng keluar, iseng-iseng aja kayak gitu, gimana seriusnya? Yang seperti ini kalau sampai menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan pembunuhan, maka bisa masuk ke dalam qat'ut thariq yang waliul amri berhak untuk berijtihad apakah anak-anak seperti ini dihukum penjara atau bisa sampai dibunuh. Itu nanti kembali ke waliul amri. Baik. Jadi kita nggak boleh sembarangan menumpahkan darah. Bahkan asli nggak boleh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitu wasiat Allah terhadap kalian agar kalian bertakwa. Kemudian wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Ajaib ya, sebagian orang itu berebutan amanah untuk menjadi pengelola harta anak yatim. Malah justru kayak gini, hati-hati, ini orang ini kok malah nyari-nyari. Ada anak yatim itu siapa? Apa itu anak yatim? Yatim itu adalah yang mati bapaknya dalam keadaan belum balik. Yang belum balik ketika itu siapa? Bapaknya atau anaknya? Anaknya lah, masa bapaknya belum balik gimana? Nah, yang mati bapaknya dalam keadaan anaknya ini belum balik, maka ini yatim walaupun kaya. Maksudnya walaupun keluarga besar kaya dan memang masih punya ibu masih hidup, maka ini anak yatim. Oke? Dan Nabi SAW mengatakan ana wa kafirul yatimi kahataini. Aku dan pengkafir itu apa? Kafal apa? Penjamin hidupnya anak yatim, yaitu menjamin kebutuhannya, sandang pangan papan, pendidikan, itu kahataini. Karena anak yatim ini nggak ada yang nafkahin dia, bapaknya kan nggak ada, ya. Tapi ada anak yatim yang kaya, betul nggak? Ada anak yatim yang miskin, ada anak yatim yang kaya. Yang miskin ini yang insya Allah pahala besar kalau kita betul-betul menafkahinya. Yang lebih afdal lagi itu menafkahi ibunya juga. Mau menjamak semuanya nafkahi dengan cara apa? Antum resmikan itu, jadi istri, nikahin janda itu.
Itu sesuatu yang dalam Islam marhubun fi, yang betul-betul diminati, bagus gitu loh. Tapi bagi orang sekarang, lihat bagaimana masyarakat sekarang, ikhwan. Janda itu adalah pihak yang paling menzalimi. Anak bukan berarti anak seperti Abu Janda membela janda-janda, tapi sini Islam. Islam itu lihat sekarang ya. Antum mau nikah sama janda, orang kan nampak sama janda gitu, seolah-olah jelek. Ya. Kalau mau janda, hati-hati, jangan nikah sama janda yang mati suaminya. Kenapa? Nanti kamu nikah sama dia, bakal dikomparasikan nanti, dibanding-bandingin sama suaminya udah wafat. Almarhum dulu gak kayak gini, kamu kok kayak gini? Nah, namanya gitu, ditakut-takutin tuh. Oke, janda yang mati wafat, janda mati enggak? Oke. Janda cerai, jangan apa janda cerai. Nah, kenapa? Karena kalau janda cerai berarti itu pasti punya kasus dia dulunya. Makanya diceraikan suaminya. Ntar kamu nanti berkasus juga sama perempuan, jangan. Oke, janda cerai jangan. Janda gugat cerai, jangan apalagi itu. Kenapa? Juga aja bisa tuh gugat cerai suaminya dulu. Terus sama janda siapa? Jangan sama janda. Akhirnya sama perawan, maunya aja sama perawan. Terus saya nggak boleh nikah gitu. Harus sama mau gitu baru antum nggak protes. Nah gitu tuh orang tuh masyarakat. Ya. Masyarakat seperti mindsetnya. Makanya kalau kita mau ikutin masyarakat, nggak ada juntrungannya ya ikhwan. Ikutin syariat. Kalau misalnya antum menikah dengannya, bismillah, antum bisa, antum punya nafkah buat dia, bismillah, untuk menjaga kehormatan antum, nikah ya. Ada bebek-bebek ngomong, biarin, namanya juga bebek. Ada setan ngomong, itu emang urusan setan. Urusan antum adalah dengan Allah Azza wa Jalla ibadah. Anjir gak prinsip ini? Tinggal diamalkan, jangan cuma ngomongnya doang, diamalkan. Bismillah, iya. Katanya kupinang kau dengan bismillah ya. Ya. Gak ada perempuan mau kupinang kau dengan bismillah. Harus ada mahar, jangan cuma bismillah doang. Baik. Anak yatim, jangan kalian dekatin hartanya kecuali kalian bisa mengelolanya dengan amanah. Ya, nanti di surat An-Nisa telah bahas tentang harta anak yatim. Dan juga jangan memperebutkan itu, teman-teman. Lagi yatim nih dia, kita kelola, udah dah sini hartanya mas saya. Jangan. Berarti antum nyari-nyari sesuatu dari hartanya itu. Karena anak yatim ini kan kecil, anak kecil, dia dapat warisan. Sebagian ulama membolehkan warisannya sebaiknya diserahkan pengelolaannya ke ibu kandungnya, karena ibu kandung lebih ngerti buat anaknya. Gitu, buat pendidikannya, buat ini. Kalau diserahkan ke orang-orang luar, apalagi bukan keluarga, itu khawatirnya jadi dimanfaatkan, ditilep-tilep ya. Hatta yablugha sudah, sampai anak yatim itu dewasa, bisa bekerja, kasih kembali hartanya. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya, al-kail takaran, al-kail takaran, dan al-mizan timbangan. Baik untuk takaran seperti makanan, biji-bijian, buah, atau mungkin timbangan juga ada dengan buah atau daging dan seterusnya. Semua harus dengan adil, sesuai, tanpa ada settingan-settingan. Wallahu a'lam. Kalau antum beli daging, beli buah kan ada tuh timbangan elektronik. Wallahu a'lam itu bisa disetting apa enggak, anda enggak tahu. Biar urusan pedagang itu sama Allah Azza wa Jalla. Bensin. Ya, bahkan di Pertamina langsung ada kasus belakangan ini. Ternyata dari pihak kantornya ada remote-nya juga gitu. Pernah dengar enggak kasus ini, ikhwan? Dan kemudian disetting padahal. Iya. Taib. Kalau itu emang udah resmi harga segitu dengan sekian liter segitu, itu harus ditunaikan, nggak boleh dikurang-kurangi, ditahan-tahan, diakalin, nggak boleh. Nah sekarang bagaimana kalau antum bukan di Pertamina, ya Pertamini, ayo, kan? Pertamini kan antara Pertamini 1 dengan Pertamini berikutnya kan beda itu timbangannya kan? Berapa bos? 40.000 Pertamax, ya kan? 40.000 Pertamax. Antara yang ini lebih banyak daripada ini.
Taib, sah nggak itu? Kalau itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan harga resmi BBM yang ditulis di, biasanya kalau Pertamina kan ada itu. Nah kalau yang di swadaya ini, swasta ini bebas. Antum nggak bisa protes. Kok 40.000 segini doang? Ya nggak apa-apa, ini mau udah segini harga kita, maka itu nggak apa-apa. Ya begitu. Ya. Dan kemudian wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya dia. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia kerabatmu. Berlaku adil. Enggak boleh karena mentang-mentang kerabat kemudian enggak berlaku adil. Harus berlaku adil. Ya. Tapi kadang-kadang juga ibu-ibu menzalimi anaknya dengan menjelekkan anaknya. Ya, biasanya kalau lagi ngumpul tuh antar ibu-ibu dan antar anak-anak tuh, anaknya bandel atau anaknya salah, itu langsung dihujat sama ibunya, dijelek-jelekin sama ibunya sendiri itu, ya, karena gak enakan sama tetangganya, dijelek-jelekin tanpa hak, berlebihan gitu loh. Dasar kamu anak bandel, jadi dijawab dan seterusnya. Ada yang tidak adil sama anaknya sendiri dan ada yang tidak adil sama orang lain karena membela anaknya sendiri. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kita ini pas lagi arisan, anak kita datang, anak kita juga kita bawa, ya, bandelnya minta ampun. Mecahin gelas, mecahin kaca, mecahin kacamata orang dan seterusnya. Namanya juga anak-anak. Nah itu tuh, ini maksudnya. Ya, tapi gini anak orang lain bandel sama kita. Ini orang tuanya pasti nggak didik anaknya nih. Ya gini anak orang lain digituin. Gini anak dia yang bandel, udah namanya juga anak-anak maklum. Ini nggak adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap janji terhadap Allah Azza wa Jalla tunaikanlah. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah jalan kami yang lurus. Jalanku yang lurus, maka yang bikin itu yang diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Mungkin cukup sampai itu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan hadis Muadz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah pada pertemuan mendatang باذنillah taala. Jazakumullah khair jazaa. Terima kasih atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.